pornografi kan merusak otak. Dia melihat orang berpakaian, tapi persepsinya bisa melihat orang itu tidak berpakaian. Karena kalau dia cerita, orang tuanya reaksinya apa nih? Bukannya dia ditolong, malah dia harus menolong orang tuanya. Papa Mama, jumpa lagi di Bapau, bahas problem anak ortu bersama dengan Ibu Charlotte Priyatna. Bu, kalau anak ini mendapat pelecehan seksual, dan kadang-kadang anak tidak bisa kan memberitahukannya kepada orang tua. Nah, itu apa yang akan terjadi pada anak? Iya, itu pasti menimbulkan trauma yang dampaknya panjang. Iya. Jadi kalau dia tahu dia pernah mengalami, itu kan pasti ketakutan yang luar biasa. Karena biasanya pelecehan diikuti dengan ancaman. Dia nggak boleh mengatakan kepada siapapun demi melindungi si Pelaku melecehkan. Nah, itu dia harus menyimpan rahasia itu bertahun-tahun. Nah, dampak luka itu, luka yang dalam konteks luka batin, itu pasti mempengaruhi relasinya kan. Relasi dengan diri. Dia pasti merasa dirinya kenapa bodoh, kenapa bisa sampai dilecehkan. Lalu kebencian kepada orang yang melecehkan. Lalu sementara dia tidak bisa membela diri. Jadi itu menjadi dendam, ya pahit, ya yang terus mengikuti dia bahkan ketika dia memasuki pernikahan. Ya, jadi memang di sini yang kita harus stop, ya apapun yang terjadi ketika dilecehkan, ya harus disembuhkan. Entah itu melalui terapi, konseling, begitu ya, untuk dia bisa menerima. Jadi harus ditindak lanjut ya Bu ya? Harus tindak lanjut, jadi tidak bisa disimpan. Iya, karena itu seperti bom waktu. Apalagi ketika anak-anak dilecehkan, ketika dia disodomi begitu ya. Dan akhirnya dia sendiri jadi menikmati dan dia juga akan melakukan itu kepada anak lain. Jadi kita melihat kenapa pedofilia muncul. Ya semakin lama semakin banyak. Nah itu ya karena memang korban-korban itu yang menjadi pelaku. Iya, karena sekarang nggak cuman kalau zaman dulu kan kita jaga anak perempuan susah ya. Tapi sekarang nggak anak perempuan juga, anak laki-laki kita juga takut ya. Iya, betul. Nah oleh karena itu kenapa anak-anak perlu kita bekali sejak kecil. Iya, stranger is danger. Ada nggak ciri-ciri jadi kita bisa tahu oh ini anak ini sudah mendapatkan perlakuan pelecehan seksual itu? Sebetulnya kalau masih anak-anak kelihatan sekali perubahan perilaku. Justru yang kita takut ketika dia remaja. Dia remaja kan cuma menutup diri, masuk kamar. Ya apapun itu sebetulnya tiap perubahan orang tua itu mesti aware. Mesti sadar. Ada apa? Ya, kalau dia dekat dengan anak, ya berharap si anak berani cerita. Tapi kalau jauh, si anak takut cerita. Karena kalau dia cerita, orang tuanya reaksinya apa nih? Marah. Marah, nanti panik. Ya misalnya, jadi kayaknya lebih repot bukannya dia ditolong, malah dia harus menolong orang tuanya. Padahal dia sangat butuh penolong ya di saat-saat seperti itu. Betul. Karena dia merasa harga dirinya jatuh kan, diperlakukan seperti itu. Iya. Dengan orang lain. Dan itu ini ketika mendapat perkosaan begitu ya, kita akan melihat bahwa yang dihancurkan itu justru bukan hanya fisik gitu ya, tetapi psikis. Ya, jadi melukai psikis. Iya. Jadi ini orang tuh harus peka ya, supaya bisa tahu. Kalau enggak kasihan sekali dampaknya yang jauh ke depan itu kan. Betul. Ke masa mereka dewasa itu ya. Iya. Di zaman sosmed ini, tapi pelecehan sepertinya nggak cuman fisik ketemu fisik ya Bu ya? Iya. Jadi termasuk ketika si anak perempuan misalnya dia disuruh membuka baju, foto, dilihat, dan kemudian disebar luaskan ke teman-temannya. Oh iya, itu orang tua juga harus aware ya Bu di zaman ini. Iya. Jadi artinya bagaimana ketika kita membekali anak bahwa memang bagian yang ditutupi oleh baju itu bagian yang memang nggak boleh orang lain melihat.
Ya kecuali dokter tentu dengan tujuan mau menyembuhkan. Itu hanya kamu berikan kepada suamimu atau kepada istrimu. Begitu ya. Jadi itu yang anak-anak harus hargai. Karena ketika temennya, ayolah kasih lihat, nanti aku juga kasih lihat kok gitu ya. Jadi sama-sama seperti ingin melihat. Sebetulnya kalau dia mau tahu, aduh terlalu banyak gambar yang dia juga bisa lihat, nggak usah gambar dirinya, dan dirinya itu bukan alat peraga. Ya, jadi memang ini yang mungkin orang tua kenapa harus lebih banyak waktu dengan anak, ngobrol. Jadi bukan curiga, bukannya sekedar nakut-nakutin anak, ya, tetapi lebih kepada membimbing anak-anak ini. Belum lagi dengan kasus-kasus pornografi ya Bu. Iya. Yang dari film, dari video-video kan sekarang mudah banget kan diakses tuh. Iya. Seperti itu. Iya, dan pornografi itu awal begitu ya dari semua pelecehan ini. Jadi ketika seseorang memperkosa dan sebagainya, dari mana dia belajar? Jangan sampai anak kita juga jadi pelaku ya Bu ya. Iya, karena dari pornografi yang dilihat. Jadi kenapa pornografi itu menyesatkan? Karena memang relasi hubungan suami istri, hubungan intim yang Tuhan ciptakan itu harus ada di dalam satu wadah namanya keluarga. Ya, jadi pernikahan itu menjadi lembaga yang menaungi. Di luar itu ya kejahatan di mata Tuhan. Karena itu perzinahan. Percabulan, ya. Bu, di era digital sekarang ini anak kan sangat akrab dengan gadget Bu, dan pornografi itu sangat dekat. Kadang-kadang anak juga mungkin tidak bermaksud untuk searching pornografi, tapi dia bisa pop up begitu. Iya. Bagaimana cara kita mencegah anak kita Bu, terjerumus dalam pornografi? Iya, jadi kita memang tidak bisa menghindari. Kecuali anak kita dan kita hidup di hutan, di atas gunung gitu ya. Yang artinya ya memang jauh lah dari cobaan-cobaan itu. Jadi ini dia bisa dikirim teman, bisa temennya tunjukin waktu dia ke sekolah, waktu dia les. Ya, dan tercemar lah begitu ya, terpapar gitu. Nah oleh karena itu sebetulnya sebelum dia dapat dari luar, kita perlu bertanya kepada dia, ya apa yang kamu kepingin tahu, ya karena sebetulnya pornografi itu kan dari rasa ingin tahu dulu awalnya, penasaran, ya katanya yang paling banyak diketik gitu untuk ditanyakan di Google adalah seks, gitu. Tapi kan begitu kata seks yang muncul kan bukan hal-hal yang benar begitu ya, jadi porn. Dan kita tahu pornografi itu kan memang tujuannya memang untuk bisnis. Jadi orang supaya melihat, mencari gitu ya, dan ya membayar. Pasti ujung-ujungnya uang. Apalagi kalau yang sudah kecanduan dengan pornografi ya. Iya, dan dia pasti akan langganan dan sebagainya. Nah, jadi kan pornografi kan merusak otak. Bisa bayangkan ketika dia melihat orang berpakaian. Tapi persepsinya bisa melihat orang itu tidak berpakaian. Jadi cara dia memandang juga sudah rusak. Sudah rusak. Bayangkan coba hanya melihat misalnya betis atau hanya melihat tengkuk leher bisa terangsang. Itu berarti apa yang dilihat? Ya, dan Alkitab juga mencatat jika engkau memandang perempuan dan mengingininya, engkau sudah berzina. Jadi perzinahan itu bisa hanya di dalam pikiran. Jadi belum tentu di dalam tindakan, tapi itu sudah perzinahan. Dan itu apalagi bisa jadi irreversible ya Bu ya? Gak bisa balik lagi. Iya, karena sama ya seperti kita pencandu narkoba. Ketika kita sudah memakai, kita nggak pernah seperti kondisi kita tidak pernah memakai. Ya, walaupun tentu itu nanti dipulihkan dan sebagainya. Tetap ada hal-hal yang rusak kan. Jadi mencegah lebih penting. Betul. Daripada mengobati. Nah, karena begitu kecanduan pornografi
itu akan merusak bukan hanya otaknya, tetapi juga hubungan relasi sosial, juga emosi, ya, juga tindakan-tindakan dia akan ada eskalasi karena awalnya tadi kan dapat gitu ya dari teman dikirim yang pop up gitu kan, lama-lama dia cari, ya, ketika dia cari dan carinya itu bukan hal yang umum lagi. Jadi dia akan cari hal-hal yang wah di luar sensasi. Jadi ketika dia sampai kepada titik jenuh, ya karena kan ada escalationnya, titik jenuh dia akan masuk kepada tindakan acting out. Karena tidak cukup dia dari Tidak itu cukup. ya. Yang tadinya hanya melihat relasi perempuan dan laki-laki, dia akan nanti nggak puas, akan cari yang misalnya 2 laki-laki 1 perempuan, nanti wah dengan binatang dan sebagainya, penyimpangan itu makin aneh, makin rusak. Dan di situ kepuasan yang dia kan yang dicari apa sih, kepuasan kan. Kepuasan itu makin membawa dia masuk ke dalam lubang yang gak ada dasar. Jadi apa sih Bu kuncinya supaya orang tua bisa mencegah si anak ini terjerumus? Iya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi bagaimana orang tua membangun komunitas anak. Iya. Nah, sahabat yang paling dekat dari anak itu kan orang tua mestinya kan. Harusnya ya Bu. Apakah orang tua sudah menjadi sahabat bagi anak? Iya. Jadi tidak membiarkan anak ini berteman dengan siapa. Oh saya nggak tahu deh dengan siapa ya. Nah itu orang tua harus tahu. Iya. Dan ketika membangun lingkungan yang sehat. Ya, lingkungan yang sehat yang konteksnya anaknya dan teman-temannya, bagaimana pergaulannya, apa yang dibicarakan, apa yang ditonton, apa yang mereka mainkan, begitu semua di dalam kehidupan anak-anak. Apakah orang tua tahu? Iya. Karena kan ini bagian dari penggunaan waktu luang. Ketika anak-anak menonton kan, ya. Jadi bagaimana menggunakan waktu luang? Anak Anda sedang apa tuh? Iya. Sedang main apa, sedang nonton apa. Nah kalau orang tua tahu bahwa waktu dia mendidik anak 0 sampai 8 tahun adalah menggembalakan hati anak. Lalu kemudian di atas 8 tahun sampai 18 dia memenangkan hati anak. Dan hatinya si anak ini yang dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk dia takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya yakin tuh dia jauh daripada pornografi. Mungkin terpapar lah. Tetapi untuk dia menjadi kecanduan. Tidak terjerat ya Bu ya. Iya. Tidak sampai terjerat. Karena memang yang namanya kecanduan itu kan pasti menjerat ya. Mengikat. Ya, dan ya kita tahu dosa itu tidak mudah untuk dilepaskan ketika sudah menjadi kecanduan. Iya. Jadi kenapa yang dikatakan di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada yang membuatku lebih bersukacita ketika mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Karena ketika anak-anak kita hidup di dalam Tuhan, dia berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun dia jatuh, bangun, sekalipun dia mengalami kekecewaan, bullying atau apapun, pastikan dia ada di dalam kebenaran dan dia bersama dengan Tuhan. Papa Mama, kalau merasa program Bapo ini sangat memberkati, yuk like, subscribe, dan share supaya lebih banyak orang yang mendapat info tentang parenting ini. Tetap ikuti episode-episode Bapo selanjutnya di BHNet.